Setelah kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026, perjalanan timnas Indonesia belum berhenti. Justru di titik inilah skuad asuhan Patrick Kluivert punya kesempatan untuk bangkit, menata ulang strategi, dan juga memperkuat fondasi tim menuju turnamen besar berikutnya seperti Piala Asia 2027. Nah, di tengah masa jeda kompetisi internasional atau FIFA Matchday November 2025 pada tanggal 10 sampai 18 November 2025 menjadi momentum emas bagi timnas Garuda untuk menguji kekuatan dan memperbaiki peringkat di ranking FIFA. Tapi pertanyaannya, siapa lawan yang realistis dan ideal untuk dijajal Indonesia bulan depan? PSSI tak bisa asal memilih negara-negara Eropa dan juga Amerika Utara tengah sibuk menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan yang sama. Artinya Indonesia harus mencari lawan dari kawasan Asia, Amerika Selatan atau Afrika yang memiliki slot waktu kosong di bulan tersebut. Namun, peluang menghadapi tim-tim top Amerika Selatan seperti Brazil, Uruguay atau Argentina nyaris tertutup sebab mereka sudah memiliki jadwal uji coba padat. Misalnya Brazil akan berduel dengan Senegal dan juga Tunisia di bulan November 2025. Jadi PSSI harus realistis mencari lawan selevel tapi tetap menantang baik dari Asia maupun Afrika. Di nomor 1 ada Malaysia yang mungkin bisa dijajal timnas Indonesia. Lawan pertama yang paling masuk akal dan paling menarik tentu saja Malaysia. Rivalitas Indonesia melawan Malaysia tidak pernah gagal menghadirkan tensi tinggi. Setiap pertemuan selalu syarat emosi, gengsi, dan juga kebanggaan. Menurut jadwal resmi yang sudah dirilis, Malaysia asuhan Petrus Cekalamuski ini hanya menghadapi Nepal pada 18 November 2025. Itu berarti mereka masih memiliki slot kosong di antara tanggal 10 sampai 14 November 2025. PSSI dan juga Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM bisa saja menjalin kesepakatan untuk menggelar laga persahabatan yang dijamin panas tersebut. Selain sisi emosional, pertandingan ini juga penting dari sisi peringkat FIFA. Saat ini Malaysia menempati peringkat 119 dunia, unggul 4 anak tangga dari Indonesia yang berada di posisi 123 dunia. Dengan kata lain, jika Garuda berhasil mengalahkan Harimau Malaya, poin FIFA yang diraih bisa cukup signifikan. Laga ini juga akan jadi ajang pembuktian bagi pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Publik masih penasaran bagaimana racikan taktik sang pelatih asal Belanda ini ketika menghadapi rival klasik Asia Tenggara seperti Malaysia. Apalagi skuad Indonesia kini sudah dihuni oleh banyak pemain diaspora yang bermain di Eropa seperti Milano Jonathan, Kevin Dix, dan juga Jay Ijes. Di sisi lain, Malaysia juga memiliki darah baru seperti Paulo Josue dan juga Dion Kuls. Jika duel ini benar-benar terjadi, bisa jadi inilah El Clasico ASEAN yang paling ditunggu sepanjang 2025. Di posisi 2 ada Yordania, semifinalis sekaligus runner-up Piala Asia 2023. Negara asal Timur Tengah ini dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026 setelah tampil luar biasa di fase grup kualifikasi zona Asia. Hubungan antara Indonesia dan juga Yordania juga sangat baik secara diplomatik maupun sepak bola. Presiden Prabowo Subianto diketahui memiliki hubungan erat dengan Raja Abdullah II bin Al-Hussein yang juga dikenal sangat mencintai sepak bola. Faktor ini bisa menjadi pintu diplomasi olahraga untuk mewujudkan laga antara kedua negara tersebut. Lebih menarik lagi, Direktur Teknik PSSI yang baru juga Alexander Zverev pernah menjabat posisi serupa di Federasi Sepak Bola Yordania pada tahun 2019 sampai 2025. Artinya, komunikasi antar dua federasi bisa berjalan sangat mulus. Bertanding melawan Yordania akan memberikan pengalaman berharga bagi para pemain timnas Indonesia. Yordania dikenal memiliki organisasi permainan solid dan gaya menyerang cepat yang bisa menguji kekompakan lini pertahanan timnas Indonesia. Selain itu, hasil positif melawan tim sekelas Yordania akan langsung meningkatkan kepercayaan diri timnas Indonesia sekaligus mendongkrak posisi Indonesia di ranking FIFA terbaru atau di bulan November mendatang. Di posisi 3 ada Thailand. Selain Malaysia, lawan potensial lain yang tak kalah menarik adalah Thailand. Tim Gajah Perang dijadwalkan hanya menghadapi Sri Lanka dalam lanjutan kualifikasi Piala Asia 2027 pada 19 November 2025. Dengan demikian, mereka juga punya satu slot kosong di awal periode FIFA Matchday November 2025. Pertemuan Indonesia melawan Thailand hampir selalu bersejarah. Sejak era Piala AFF, kedua negara ini kerap bersaing ketat memperebutkan supremasi sepak bola Asia Tenggara. Namun, belakangan performa Thailand sedikit menurun setelah sejumlah pemain senior mereka seperti Chanathip Songkrasin atau Terasil Dangda mulai memasuki masa akhir sebagai pemain. Selain itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga memiliki hubungan personal yang baik dengan Madam Pang, Presiden Federasi Sepak Bola Thailand. Hubungan ini bisa jadi jembatan terwujudnya laga akbar di ASEAN tersebut. Selain memperkuat rivalitas regional, laga ini juga menarik secara teknis. Kluivert
bisa mengukur sejauh mana kualitas permainan timnas Indonesia dibanding Thailand yang lebih mapan secara sistem. Apalagi Indonesia kini punya pemain diaspora dengan kualitas Eropa, sementara Thailand mulai menurunkan wajah-wajah muda dari Liga Thailand. Pertarungan gaya Belandanya Kluivert melawan gaya Asianya pelatih Thailand bisa jadi tontonan yang memikat publik. Di posisi 4 ada Kyrgyzstan. Nama Kyrgyzstan mungkin terdengar kurang populer, tapi justru itulah daya tariknya. Negara Asia Tengah ini kini menempati peringkat 106 dunia, jauh di atas Indonesia. Dengan demikian, mengalahkan Kyrgyzstan akan memberi tambahan poin FIFA besar bagi skuad Garuda. Keuntungan lainnya, hingga kini, Federasi Sepak Bola Kyrgyzstan juga belum memiliki agenda resmi pada FIFA Matchday November 2025. Kondisi itu membuka peluang bagi PSSI untuk mengirim undangan resmi kepada Federasi Sepak Bola Kyrgyzstan. Kyrgyzstan juga dikenal memiliki gaya bermain khas Asia Tengah, disiplin, kuat di udara, dan juga mengandalkan serangan langsung cepat. Gaya seperti ini sangat cocok untuk menguji ketahanan lini belakang timnas Indonesia yang kadang masih goyah menghadapi pressing agresif. Melawan tim seperti Kyrgyzstan juga bisa memberi pelajaran berharga bagi Patrick Kluivert dalam menemukan keseimbangan antara strategi menyerang dan juga pertahanan yang kokoh. Selain itu, secara logistik, laga bisa digelar di negara netral seperti Qatar atau Uni Emirat Arab yang kerap menjadi tuan rumah uji coba antar negara Asia. Di posisi 5 atau terakhir ada Palestina. Opsi terakhir dan tak kalah menarik adalah Palestina. Negara yang selalu mendapat dukungan emosional dari masyarakat Indonesia ini dipastikan turun di FIFA Arab Cup yang bakal digelar pada akhir November 2025. Namun sebelum tampil di turnamen tersebut, mereka masih memiliki waktu kosong untuk menggelar uji coba. Pada Juni 2023, timnas Indonesia pernah menghadapi Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Hasilnya, skor saat itu sama kuat 0-0. Meski tanpa memenang, pertandingan itu meninggalkan kesan mendalam, terutama karena semangat solidaritas tinggi kedua bangsa. Kini, dengan skuad yang lebih matang dan juga sejumlah pemain berpengalaman dari Eropa, Indonesia berpeluang menantang Palestina lagi. Selain sebagai ajang pemanasan bagi Palestina sebelum FIFA Arab Cup, laga ini juga bisa menjadi simbol persaudaraan dua bangsa Muslim tersebut. Dari sisi teknis juga, Palestina merupakan lawan ideal. Mereka menempati peringkat 99 dunia, jauh lebih tinggi dari Indonesia yang di peringkat 119 dunia. Artinya, jika Garuda menang, lonjakan poin FIFA bisa sangat signifikan. Selain itu, dari sudut pandang publik, pertandingan ini pasti menyedot perhatian besar. Kombinasi antara nilai persaudaraan, semangat, solidaritas, dan gengsi Asia bisa menciptakan laga yang tak hanya seru, tapi juga penuh makna. FIFA Matchday November 2025 bukan sekedar jeda internasional biasa bagi timnas Indonesia. Ini adalah momen evaluasi total setelah gagal menembus Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert juga punya kesempatan membuktikan bahwa proyek jangka panjang PSSI masih berada di jalur yang benar. Siapapun lawannya, entah itu Malaysia yang penuh rivalitas, Yordania yang berkelas, atau Thailand yang bersejarah, hingga Kyrgyzstan yang menantang, atau Palestina yang bersahabat, semuanya membawa nilai penting bagi perkembangan timnas Indonesia. Dengan perencanaan matang, komunikasi diplomatik yang baik, dan juga kesiapan teknis di lapangan, timnas Indonesia bisa menjadikan FIFA Matchday November 2025 sebagai awal kebangkitan baru. Dan ini juga bisa menjadi momentum untuk menatap masa depan dengan penuh optimisme menuju Piala Asia 2027 dan juga mimpi besar lain, yakni lolos ke Piala Dunia 2030.